Wakil Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haji Khairul Asmara, menghadiri pengajian Muspika di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Arah kita ini lebih tepat ke Makkah Al-Mukarramah. Sebagai contoh ibu sekalian, bandingan ada beberapa daerah kita setelah diukur-ukur kiblat teger ke Mekah, tetapi ke daerah Afrika. Padahal kita dikatakan wajib menghadap kiblat. Nah, inilah salah satu cara itu untuk meluruskan sembiang. Yang ketiga ibu sekalian, kami sangat antusias dengan bacaan Al-Quran tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jadi berpegang teguhlah kita semua kepada tali Allah, karena ini perintah Al-Quran dan salah satu dibentuknya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Acara yang keenam yaitu arahan dan bimbingan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Pada Bapak Dr. Andes Khairul Asmara kami persiapkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemuluh pedih, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sawah detik ini sampai dengan waktu ini kita masih diberi kesempatan, diberikan waktu ke lapangan. Pertama adalah dalam rangka silaturahim di antara kita, kemudian juga kita adalah mendengarkan tausiah daripada ustadz kita. Tak lupa juga selawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban, dan telah kita rasakan akhlakul karimah. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya sampai di hari kemudian. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Ustadz, yang kami hormati Arya Marijo, Ari Imam, Betul, hadirin, tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan ibu-ibu pengajian Puspita dan BKMT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini mengingat waktu kita hanya mungkin sekitar 10 menit, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita tadi telah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Camat yang berkaitan dengan pemekaran daripada kecamatan ini. Saya kira ini adalah hal-hal yang wajar, karena kita semua sebagai manusia ingin mendapat pelayanan yang terbaik. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa merasakan, kita harus memperoleh surat saja ke kantor camat harus menempuh sekian kilometer. Ini hal yang sangat kita rasakan kesulitannya. Oleh sebab itu kita serahkan kepada Pak Camat, kepada para orang tua kami yang ada di sini, supaya ini terus didorong, supaya ini terus dipercepat, supaya kecamatan ini bisa lahir. Saya kira ini adalah dinamika daripada reformasi, perubahan daripada pemerintahan. Ini adalah keinginan daripada masyarakat. Ini adalah pola daripada demokrasi. Semua warga, semua masyarakat menginginkan bahwa pelayanan ini akan lebih baik. Itu saya kira intinya. Oleh sebab itu saya minta kepada Pak Camat, tadi sudah melapor juga tentang persiapan lahan. Oleh sebab itu dengan dilantiknya insya Allah pada tanggal 25 hari Senin DPR yang terpilih anggota-anggota kita, ini akan kita dorong terus supaya kecamatan ini bisa mekar. Itu yang pertama mungkin saya cermati. Kemudian yang kedua, apa yang telah dirasakan pada saat ini. Saat ini kita melihat bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan, tetapi banyak hal juga yang belum dapat kita lakukan. Pada saat ini kita sudah membuka jalan
di daerah Kekuyang ini. Kita aspal dari Belawang Gajah sampai ke atas, tetapi belumlah sesempurna apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak harapkan. Karena demikian luas Aceh Tengah ini, dia tidaklah sebanding dengan uang yang kita peroleh dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, kita harus bertahap melakukan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Saya sering mengatakan di mana-mana kepada bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, luasnya Aceh Tengah ini kita tarik garis lurus dari ufuk timur, mulai dari Serule, kita tarik garis lurus sampai ke ufuk barat di Pamuk, kita tarik dari utara, mulai dari Tupak Mata Sawah Kujamat, Wailan di ini. Jumlah penduduk PP 218.000 sekian. Oleh sebab itu hampir semua masyarakat kita ini butuh dengan pembangunan. Jalan menjadi prioritas kita, tapi jangan lupa juga menyangkut dengan air bersih. Ini yang Mama Rijo, aku dilutulung. Kalaupun ada musrenbang, ada segala macam, jangan kita fokus saja kepada jalan. Air bersih juga bisa kita prioritaskan. Kalau kita tidak punya air bersih, kalau kita tidak punya BBM, tidak punya solar dan sebagainya, kita masih bisa jalan kaki. Tapi kalau kita tidak punya air minum, dan yang paling menyakitkan lagi, kita tidak bisa ambil air wudhu, dan ada musibah yang melanda kita untuk memani pegerboy, aku sih ngebantu. Jadi oleh sebab itu, ini juga menjadi prioritas selain yang lain-lain. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian menyangkut dengan disinilah sebenarnya peranan dan fungsi daripada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kita lakukan. Di situ ada beberapa ciri yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah sakinah ini keluarga yang tenang, keluarga yang menjadi contoh, mawaddah, warahmah, keluarga yang merdeka, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Apa yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi, kadang-kadang kita sibuk urus melasen, terlupakanlah hal yang seperti ini. Kadang-kadang kita tidak mau juga memperhatikan anak-anak, kita tidak menghargai. Bagaimana mungkin anak juga menghargai kita? Ini menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita dengan menghargai anak-anak ini juga, kita harus saling percaya. Bagaimana saling percaya antara bapak dengan ibu? Apalagi pada saat ini ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kalau ibu-ibu disentik sedikit sama bapak-bapak, ibu punya hak untuk melapor ke polisi bahwa ini kekerasan dalam keluarga. Tapi kalau bapak-bapak ibu pukuli, tidak ada hak dia melapor. Jadi kan tidak adil juga. Tapi itulah perlindungan kepada ibu-ibu. Saya tidak bisa bayangkan kalau ibu-ibu tidak ada. Ada satu hakikat, secara hakikat yang dimiliki oleh ibu-ibu tidak bisa dimiliki oleh bapak-bapak. Kita harus bersyukur dengan diturunkan Rasulullah. Pada zaman Jalihara anak perempuan pada dibunuh. Saya bayangkan kalau ini dibunuh semua tidak ada lagi. Sekarang bapak-bapak juga pusing sendiri dia. Siapa yang masak nasi? Masak nasi sih boleh. Siapa yang buat kopi? Buat kopi juga boleh. Tetapi siapa yang bisa mensejukkan hati-hati kami ini sebagai bapak-bapak? Ini yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi oleh sebab itu peranan daripada ibu-ibu itu adalah sangat penting. Oleh sebab itu pada saat ini pemerintah, kita semua memberdayakan bagaimana supaya ibu-ibu itu gender. Pemberdayaan perempuan bagaimana, posisi ibu-ibu itu sama dengan kami. Tetapi ada hal secara agama juga yang mungkin tidak sama. Ada hal secara hakiki yang tidak mungkin sama haknya. Ini saya kira kita perlu belajar dan belajar. Ini yang tidak dimiliki oleh kami. Dan bagaimana juga pada saat ini pemerintah selalu mengupayakan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ini bagaimana? Ibu-ibu juga harus bekerja. Ibu-ibu juga harus membantu bapak-bapak untuk mencari nafkah. Numa bahasa Gayo dalam tanda petik penolong ibu-ibu. Bukan itu maksud kita. Tetapi ibu-ibu alangkah baiknya mungkin di samping rumah buat tanam capla, mungkin tanam jagung sedikit, mungkin tanam kacang merah dan sebagainya. Setelah 3 bulan panen untuk menambah penghasilan keluarga. Itulah yang kita maksud dengan pemberdayaan perempuan. Kalau dulu hari Minggu di sana ya terima arah ke Mahamawa, kita gerang ke Gerongot. Sekarang tidak bisa lagi.
Zaman sudah berubah. Ibu-ibu juga punya kewajiban bagaimana supaya keluarga ini sejahtera. Nanti pura-pura ke gerakan manupe, ya guna ditempu, guna dibangun belum sana pela. Tidak seperti itu. Kadang-kala bapak-bapak juga jadi pusing, mana persoalan ini, terus ribut. Jadi kita tidak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan cinta dan damai. Ini sebenarnya banyak hal ada di situ yang berkaitan dengan saling menghargai, tidak mencurigai. Ini kadang-kadang di ibu ada bapak-bapak ini belum job itu disorot tu job yang sedang telepon isi ngetengku, isi ngekam sama segala macam. Biarin aja. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan semua iman itu adalah di dada kita. Suatu hari harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Walaupun saat ini saya mengatakan tidak apa-apa, tapi Tuhan Maha tahu. Ada catatan di kanan dan di kiri tentang perilaku kita. Untuk apa kita harus berbangga hati? Satu saat kita akan juga diperintut. Keguna pe cinta narina kenama keguna pe cinta nama kedina ngeluang letawa. Maria gerarane, begitu pun anak-anak kita ngeluang letawa tadi bulan kita. Bosa si Bram mendampingi kita kuning ke bawa bapak itu. Ika ibu mulu ini. Karena perjuknya bapak samping nome samping nikah anua papa namra ke pak. Ibu-ibu juga demikian, merah dengan bapak di mulur di ibu peo dia bertemeh dah. Oh ini abang, oh ini tengku kudah miaku di meraka. Gerara. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya kira inilah beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Dan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Berizin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ketiara hilapiah. Karena hilapiah ini menjadi persoalan. Jadi ini alasan 2 juta Ibu. Mungkin sesepun kiri ini Allah sampai 2 juta, mereka 2 juta. Akhirnya tertutup lah ibu-ibu ini. Betul nih Pak, bukan terang. Jadi inilah bantuan daripada pemerintah daerah, di mana ada pengajian di sini loh, baik bisa, baik diminta, segala macam. Ini kemampuan kami buat, terima akan digunakan sebagaimana mestinya. Begitu.